Saat ini saya Raffi Anugrah sedang berada di perpustakaan Krana Kuncoro dan saya saat ini sudah ditemani oleh Mbak Yuli Puspita. Nah, Mbak Yuli Puspita ini di perpustakaan Krana Kuncoro ini sebagai apa, Mbak? Kebetulan saya sebagai ketua perpustakaan. Oke, jadi Mbak Yuli ini ketua perpustakaan Krana Kuncoro Desa Sri Kuncoro. Nah, mungkin di awal teman-teman yang bagi belum tahu arti nama dari perpustakaan Krana Kuncoro itu sendiri apa sih, Mbak? Mungkin boleh dijelasin. Ya, itu Krano itu singkatan dari kereta angin kuno. Nah, kalau untuk kilas baliknya ya, nanti dulu yang soal apa perpustakaannya itu adalah sejarah dari Desa Sri Kuncoro. Sri Kuncoro itu kan dulu pada zamannya kan belum ada kendaraan-kendaraan bermotor gitu kan. Dulu kita pakai kendaraannya sepeda ontel. Nah, jadi untuk tidak menghilangkan sejarah dari yang dulu, jadi kita memutuskan untuk memberikan nama perpustakaan ini dengan Krano, kereta angin kuno. Sedangkan Kuncoronya kita ambil dari nama Sri Kuncoronya. Sri artinya padi, Kuncoronya itu artinya makmur. Jadi desa yang mempunyai banyak hasil panen padi yang bisa memakmurkan masyarakatnya. Dari kereta angin kuno sendiri kita ambil Kuncoronya itu makmur, kereta angin kunonya itu abadi diingat oleh generasi-generasi seperti itu. Jadi sebenarnya penamaan Krana Kuncoro itu sendiri memiliki sejarah tersendiri ya, Mbak? Iya, mengambil sejarah dari desanya ya. Dan ada doa bahwa di situ perpustakaannya akan makmur Sejahtera, iya. Waktu lah ya, Mbak. Iya, memberikan prestasi untuk desa. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman berkunjung di perpustakaan ini, di sebelah kiri awal masuk di perpustakaan itu nanti teman-teman bakal lihat banyak sekali piagam penghargaan, sertifikat yang sudah diperoleh oleh perpustakaan ini. Salah satunya adalah juara 1 terbaik di berbagai perlombaan atau event-event penghargaan di perpustakaan. Nah, sejauh ini di desa di perpustakaan Krana Kuncoro, Desa Sri Kuncoro itu sudah banyak menang ya, Mbak. Sudah banyak penghargaan. Nah, mungkin boleh dijelasin di event-eventnya itu apa aja itu, Mbak? Ya, kita berlomba untuk pertama kali ya untuk ranah desa dan juga kabupaten itu tahun 2019. Jadi di tahun 2019 itu kita dapat perpustakaan terbaik 1 untuk se-Kabupaten Bengkulu Tengah di tahun 2019, dan juga kita langsung naik ke tingkat provinsi. Kita juga menang untuk juara 1 tingkat provinsi perpustakaan desa kelurahan. Nah, di tahun 2020 kita kembali meraih perpustakaan terbaik 1 lagi di tingkat kabupaten desa dan juga di tingkat provinsi Bengkulu. Nah, berikutnya itu di tahun 2021 kita dapat juara 3 tingkat nasional. Jadi perpustakaan desa ini walaupun judulnya kan memang perpustakaan desa teman-teman ya, tapi sudah terakreditasi A. Iya, tahun 2020 kita sudah terakreditasi A. Jadi memang pemanfaatan teknologi di perpustakaan sudah diterapkan ya di sini. Iya. Dan memang prestasinya itu kalau teman-teman sudah dijelaskan sama Mbak Yuli tadi, juara 1 di Provinsi Bengkulu untuk tingkat perpustakaan desa dan juara 3 se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Jadi memang perpustakaan ini walaupun jumlahnya kecil ya, tetapi memang bisa teman-teman kalau misalnya teman-teman kesini, teman-teman bisa merasakan bahwa di sini memang pemanfaatan teknologi itu terangkat sekali dan ya sudah baiklah. Nah, sekarang kan di kondisi pandemi COVID-19 ya, Mbak, di Indonesia itu mungkin sekarang hampir 2 tahun lah. Iya, dari 2020 ya hingga 2021 masih. Nah, untuk dari segi pengunjung yang awalnya kita kan biasa-biasa aja tuh masuk tiba-tiba corona. Apakah dari perpustakaan sendiri awal-awalnya itu ada kayak shock gitu lah, shock kultur yang pengunjungnya tiba-tiba sepi atau tiba-tiba nggak ada pengunjung sama sekali gitu, Pak? Ada ya, itu yang apa yang kita yang bikin ngedown itu kan tahun 2020 ya, itu yang pandeminya sangat
menggembur ya, ibaratnya seperti itu, tidak boleh melakukan kegiatan apapun, sama sekali nggak boleh nerima kunjungan atau apapun. Nah, bagi pengurus itu bikin ngedown karena kita kan udah bikin program kerja ya, yang kebetulan program kerjanya itu mengumpulkan massa, misalnya mengumpulkan anak-anak baik itu ataupun orang-orang yang udah dewasa gitu kan, remaja ataupun ibu-ibu. Ya ketika pandemi ini ada, kita kan harus nggak jadi bikin kegiatan itu seperti itu kan. Jadi kita sebagai pengurus harus otak-otak agar perpustakaannya tetap berjalan, tetap hidup, tapi tanpa mengundang banyak orang. Nah seperti itu kan susah ya. Nah sedangkan persiapannya kita sudah waktu bulan 3 2020 itu persiapannya sudah 85% untuk kegiatan tersebut, untuk membuat taman baca kebetulan kan. Jadi door prize, hadiah, buku, agenda, semuanya itu sudah dibuat dan tidak boleh dilakukan. Nah itu sih bikin ngedown untuk pengurus perpustakaan pastinya kan. Jadi kan kemana kita harus memutar otak menggantikan kegiatan yang sudah kita laksanakan ini dengan hal yang baru. Sedangkan untuk hal yang baru seperti online ya kayak itu kan kita nggak bisa ya, masa kita bikin lomba online kan gitu kan. Kebetulan juga kita belum ada ilmunya gitu di hal-hal yang seperti itu. Kalau untuk masyarakatnya juga seperti itu sama, mereka mau datang tapi takut kayak gitu kan, nanti ada aparat katanya kayak gitu kan. Nanti juga takutnya kita sebagai pengurus kan pergi kemana-mana ya, takut nanti virus coronanya jadi kita gitu. Jadi sepi untuk tahun 2020 itu sangat sepi, intinya seperti itu. Mungkin berarti di awal COVID-19 melanda di Indonesia, khususnya di Bengkulu, sempat tutup bahkan ya, atau sempat tutup beberapa hari aja. Tapi kan karena kita juga tuntutan ya, tahun 2020 itu kita punya tuntutan untuk ke provinsi lomba, jadi nggak lama tutup, tapi itu hanya isinya cuma pengurus untuk mengerjakan persiapan lomba kayak gitu aja sih sebenarnya. Berarti sempat tutup tetapi dibuka hanya untuk pengurus saja. Nah sekarang tuh walaupun masih COVID-19 ya Mbak ya, nah kembali dibukanya itu sehingga perpustakaan kan saat ini sudah kembali dibuka untuk masyarakat desa ya Mbak ya. Nah itu kapan nih waktunya, mungkin ini udah bisa dibuka nih? Kita buka full itu tapi tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Itu di awal tahun 2021 kalau nggak salah ingat ya. Tapi bukan berarti waktu 2020 itu tidak kita buka, hanya kita batasi. Jadi kalau misalnya 10 orang atau kapasitas yang biasanya 30, itu paling cuma 10 yang bisa kita terima. Jadi bukan setengah, tapi lebih dari setengah, lebih dari 50%-nya itu tidak untuk datang memasuki perpustakaan. Jadi sekarang di perpustakaan ini sudah buka dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jumlah kunjungannya juga disesuaikan. Iya betul. Nah setelah itu mungkin dari segi koleksi di perpustakaan ini, yang menurut Mbak di koleksi ini tuh fokusnya kemana aja sih Mbak? Kita lebih ke fokusnya di sini itu kalau karena Desa Cikuncoro itu banyak petani ya, kita lebih ke petani, terus untuk budidaya seperti itu sama seni. Jadi karena kita di sini nih untuk mengembangkan kaum muda, jadi kita lebih banyak ke seninya untuk program kegiatan kaum muda seperti itu intinya sih. Kalau untuk buku anak-anak ya seperti itulah sih sebenarnya. Iya. Oke, jadi memang koleksi-koleksinya pun menyesuaikan dengan masyarakat desa. Iya, kebutuhan masyarakat. Selain dari tentunya membuka perpustakaan untuk bisa dikunjungi, program-program kerja yang dilakukan oleh perpustakaan ini sendiri apa sih Mbak? Program kerjanya sebelum pandemi dengan sesudah pandemi ini, sebelum pandemi dan ketika pandemi ini kan berbeda ya. Kita harus putar otak itu tadi, mengatur lagi apa sih yang baik untuk masyarakat, nah kayak gitu kan. Nah karena sekarang itu pandeminya sudah mulai berkurang, alhamdulillah ya. Paling kita mengadakan seperti kegiatan masak-memasak untuk ibu-ibu gitu, supaya dia bisa mengelola sesuatu yang ada di rumahnya atau pekarangan rumahnya
seperti keripik, ubi apa segala macam itu kan. Jadi bisa menambahkan ekonomi buat rumah tangga mereka. Karena kan kebanyakan sekarang itu kalau suami ataupun istrinya yang bekerja di luar, ada yang kena PHK, ada yang memang dia sakit, jadi sudah tidak bisa. Jadi bagaimana masyarakat desa Sri Kuncoro ini bisa memanfaatkan apa yang ada di pekarangan rumah ataupun apa yang bisa mereka kerjakan yang bisa menghasilkan uang seperti itu. Perpustakaan itu membantu mempromosikan, kadang juga seperti itu. Jadi perpustakaan ini juga fokusnya juga pemberdayaan Iya, masyarakat pemberdayaan sekitar. SDM-nya lebih ke selama corona ini kita lebih ke SDM-nya ya, untuk membantu ekonomi masyarakatnya seperti itu. Jadi sangat bagus sekali teman-temannya. Nah, terakhir nih Mbak, jam buka di perpustakaan ini dari jam berapa sampai jam berapa, dari hari apa sampai hari apa? Gimana ya, kita itu kalau di jam buka perpustakaan itu sebenarnya dari Senin sampai Sabtu ya, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Terus nanti buka lagi dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Oke. Jadi bukanya itu dari Senin sampai Sabtu di jam 9 sampai jam 4 sore, kemudian istirahat, buka lagi malam jam 7 sampai jam 10. Iya. Oke. Nah, tapi kalau sekarang itu sih daripada kita nggak ada kerjaan apa-apa, hari Minggu pun kita tetap buka. Hari Minggu buka. Jadi layanannya pun di hari Minggu juga tetap buka. Iya. Oke. Lokasi di perpustakaan ini juga strategis ya Pak, karena di sebelahnya juga Ada TK, ya Mbak ya. SD, kantor desa, puskesmas. Intinya sih perpustakaan dekat dengan fasilitas umum lainnya. Oke, mungkin teman-teman segitu aja dulu wawancara saya dengan Mbak Yuli selaku dengan Kepala Perpustakaan Kradat Kuncoro Desa Sri Kuncoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Iya,